Hampir semua orang ketakutan dengan COVID akibat propaganda yang dibesar-besarkan oleh media. Tiap hari, semua media mengutip jumlah korban terinfeksi dan kematian akibat COVID. Seharusnya, media-media juga melakukan investigasi dan komparasi sendiri untuk memberi informasi yang lebih mencerahkan bagi publik. Mari kita gunakan data-data yang dipublikasikan oleh organisasi-organisasi elit. Kita gunakan data mereka untuk memukul mereka sendiri. Dalam seni bela diri, ini disebut jurus pinjam tenaga lawan. Kita gunakan data-data jumlah kematian tahun lalu dari PBB, Worldometer, The Lancet Infectious Diseases, dan WHO. Jumlah kematian orang sedunia tahun lalu, proporsi 131 hari dari 1 Januari sampai dengan 10 Mei, hampir 21 juta orang yang mati. Jumlah kematian akibat kanker tahun lalu, pada periode yang sama, 3 juta orang. Kematian akibat HIV atau AIDS, 616.000 orang. Akibat diare, 586.000 orang. Akibat TBC, 530.000 orang. Akibat malaria, 359.000 orang. Akibat COVID-19 disebut 280.000 orang. Artinya, dari 100 orang yang mati di seluruh dunia, cuma 1 orang yang mati karena katanya terinfeksi COVID. Itu pun hasil tesnya 80% meleset. Bukan karena PCR-nya, tapi karena nggak ada acuan ilmiah yang disebut gold standard. Itu perbandingan jumlah kematian di dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Ini yang seharusnya dilakukan oleh media-media. Jangan cuma kopas data buat takut-takutin rakyat. Kita gunakan data dari PBB dan International Vaccine Access Center. Kita juga gunakan data-data nasional dari Kapolri, BPS, dan Kementerian Kesehatan. Jumlah kematian di Indonesia tahun lalu, proporsi 131 hari dari 1 Januari sampai 10 Mei, 632.000 orang mati. Kematian akibat diare balita hampir 12.000 orang. Akibat kecelakaan lalu lintas 8.400 orang. Akibat HIV atau AIDS 1.600 orang. Berapa jumlah kematian yang katanya karena COVID? 959 orang. Bukan kita mengecilkan para korban, bukan kita tak berempati. Tapi, kita harus lihat dalam konteks secara keseluruhan. Banyak yang nanya, di rumah sakit kenapa banyak yang mati? Loh, kok cuma nanya yang 0,2%? Kenapa nggak nanya yang 99,8%? Matinya karena apa? Jumlah orang yang mati karena kecelakaan lalu lintas, hampir 9 kali lipat dari yang mati karena COVID. Kenapa nggak tutup aja sekalian semua jalan raya karena banyak yang mati? Emangnya kecelakaan lalu lintas nggak bahayakan orang lain? Kenapa bukan mobil-mobilnya aja yang disuruh social distancing supaya nggak ada tabrakan? Jumlah 959 orang itu pun tak ada satupun yang virusnya dimurnikan dan diperiksa. Karena memang begitu acuan dari WHO. You know, the test is not testing for a virus and it's not testing for an exosome. It's testing for a specific genetic sequence. And we don't really know where that genetic sequence comes from, so we don't really know what the test is testing for. Berikut adalah kesimpulan yang akan saya tulis di layar agar bisa di-capture dan sebar lewat medsos. Sebab, menurut saya, ini adalah temuan yang luar biasa dari Dr. Kaufman. Kita bisa selesai dari masalah COVID saat ini juga kalau kita mau mencoba untuk memahaminya. Prosedur standar yang dilakukan oleh saintis peneliti virus di seluruh dunia adalah sesuai dengan acuan yang diberikan. Ibaratnya, sesuai pelajaran sekolah, textbook. Prosedurnya, ambil sampel dari cairan paru-paru, ambil DNA-nya, teliti urutan genetiknya. Argumentasinya, dari inang atau rumah yang rusak itu pasti ada pencurinya. Jadi, yang diambil itu pasti DNA dan RNA virusnya. Lantas, dibandingkan dengan urutan genetik virus lain yang sudah dikenal. Penentuan spesies COVID adalah seperti itu, langsung dibandingkan dengan urutan genetik SARS. Karena 75% urutan genetiknya sama, maka disimpulkanlah bahwa itu adalah keluarga virus corona. Padahal, menurut sains mereka sendiri, DNA manusia itu 80% sama dengan ikan zebra. Yang disampaikan oleh Dr. Kaufman adalah sampel itu ibarat tong sampah yang isinya banyak.
Kalau virusnya nggak dimurnikan dulu, gimana kita tahu bahwa yang diambil itu DNA dan RNA virus? Yang diambil justru DNA eksosom, karena baik ukuran, berat, dan bentuknya sangat mirip dengan virus. Dampak dari penelitian tanpa dimurnikan dulu virusnya adalah, virusnya malah jadi tidak teridentifikasi, acuan tes pasti meleset, jumlah korban seolah menjadi banyak, dan vaksin juga salah sasaran. Mau matikan virus, yang dimatikan malah eksosomnya yang sedang membantu mematikan racun. Ini sebenarnya bukan cuma acuan buat COVID, tapi sudah dilakukan sejak tahun 2003. Bahkan, penelitian virus SARS dan MERS juga prosedurnya seperti itu. Coba Anda cek, SARS dan MERS sampai sekarang nggak ada vaksinnya. Cuman nggak dipublikasikan aja. Yang dipublikasikan sehingga terkesan mengerikan adalah HIV. Nggak ada vaksinnya, karena virusnya katanya bermutasi terus. Ada virus yang seperti X-Men, terus bermutasi. Tentu sangat mengerikan. Sebenarnya, tahun 2003 itu ada peneliti HIV yang sangat kredibel di Johns Hopkins University bernama Profesor James Hildreth. Dialah yang pertama kali mengungkap bahwa yang dikira virus HIV itu sebenarnya eksosom. Makanya selalu berubah dan gak bisa dikasih vaksin, karena eksosom itu memang selalu berubah sesuai kadar racun yang ada di dalam tubuh. Ini juga bisa terjadi pada COVID. Banyak berita katanya sudah mulai nemu vaksin. Hati-hati, bisa jadi nanti dibilang nggak mempan karena virusnya bermutasi terus seperti HIV. Padahal itu eksosom, salah sasaran. Ini semua karena acuannya, ibaratnya karena pelajaran sekolahnya memang mengajarkan begitu. Semua orang yang melakukan penelitian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, selama pakai acuan yang sama, hasilnya pasti sama. SARS, MERS, dan HIV adalah bukti nyata. Semua universitas dan para ahli yang pinter-pinter di dunia, nggak ada satupun yang bisa bikin vaksinnya. Karena mereka semua menggunakan acuan yang sama. Kenapa acuannya suruh ambil DNA RNA tanpa dimurnikan dulu virusnya? Keteledoran atau kesengajaan? Kalau keteledoran itu artinya kebodohan. Kalau kesengajaan artinya justru lihai, kecerdikan yang jahat. Karena dengan acuan seperti itu, virusnya nggak ketahuan. Akibatnya, nggak ada satupun orang-orang pintar di dunia ini yang bisa bikin vaksinnya. Persis seperti SARS, MERS, dan HIV. Yang bisa bikin vaksin adalah yang tahu rahasianya. Dia lagi. Perusahaan-perusahaan vaksin terbesar di dunia, si dewa komputer Bill Gates, 2 dari 5 pendana terbesar WHO. Semua orang yang ngerti software pasti tahu bahwa di dunia komputer itu yang bikin virus adalah perusahaan antivirus. Virus komputer kan bukan makhluk hidup, tapi selalu ada virus baru, supaya yang sudah beli antivirus pun harus selalu beli update yang terbaru. Soal kesalahan acuan prosedur ini sebenarnya banyak yang tahu di Amerika, tapi siapa yang berani ngomong? Jadi kuncinya bukan pendapat dokter, tapi dokter mana yang berani melawan WHO. Interview Dr. Kaufman ini panjang, sekitar 2 jam. Masih bisa Anda saksikan di londonreal.tv. Materinya menjadi sangat bermutu karena hostnya juga orang pinter. Brian Rose, mantan jagoan Wall Street, alumni MIT, sama-sama Dr. Kaufman. Jadi, interviewnya sangat fruitful. Mereka juga bahas bagaimana Dr. Kaufman diperingati oleh rekan-rekannya sesama dokter. Para dokter itu tahu sama tahu tentang kesalahan prosedur penelitian virus, tapi nggak ada yang berani ngomong. Dr. Kaufman cerita, para dokter itu kan punya keluarga, punya anak, punya kredit bank yang harus dilunasi. Mereka sebenarnya tahu sama tahu, tapi terganggu dengan Dr. Kaufman yang terlalu vokal, outspoken istilahnya. Dr. Kaufman ini bukan cerita masalah yang bikin orang takut. Sebaliknya, dia justru kasih solusi. Ini solusinya. Sebenarnya itu nggak berlawanan dengan acuan WHO, malah nambah prosedur, murnikan dulu virusnya. Kalau ini dilakukan, mungkin bukan cuma COVID yang ketemu vaksinnya. Bisa jadi virus-virus lama yang nggak ada vaksinnya itu, SARS, MERS, dan HIV, jadi ketemu vaksinnya. Apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat? Pertama, yakinkan diri Anda sendiri, COVID-19 tak seseram propagandanya. Sakit pernapasan yang mematikan itu nyata, tapi belum tentu karena COVID. Ada 4.824 orang mati tiap hari di Indonesia, tapi tidak dibesar-besarkan oleh media.
Dari 500 orang yang mati di Indonesia, hanya 1 orang yang katanya karena COVID. Itu pun berdasarkan alat tes yang kambing dan pepaya pun terinfeksi COVID. Dasar ilmiah keberadaan COVID adalah 75% urutan genetiknya sama dengan SARS. Padahal ikan zebra DNA-nya 80% sama dengan manusia. Kita digiring oleh propaganda ketakutan, lockdown, jebakan Nekolim. Hong Kong tidak lockdown, jumlah kematian cuma 4 orang, cukup social distancing. Solusi konkret untuk menurunkan jumlah korban COVID adalah alat tes yang akurat. Caranya, murnikan dulu virusnya, baru kemudian dipetakan. Dari 160.000 dokter di Indonesia, sebenarnya cukup dikerjakan oleh 10 orang saja. Yang penting action, tak perlu debat publik. Ketiga, sebarkan informasi. Share lewat WA, tele, medsos, dan lain-lain. Keempat, aksi people power. Tunjukkan kepada penguasa elit, termasuk penguasa YouTube yang jumlahnya sedikit itu, tak akan bisa melawan kita, rakyat yang jumlahnya banyak. Download video ini sekarang, re-upload di channel Anda atau channel lain sebelum di take down. Jadi, kalau video ini di take down, masih ada ribuan channel lainnya. Kalau saya mati, masih ada jutaan people power lainnya. This is John Connor. If you're listening to this, you are the resistance. Stay safe. Salam people power. Bongkar. Oh,